Washington menolak tunduk pada waktu. Presiden Donald Trump menegaskan tidak akan terburu-buru mengetok palu perdamaian. Lewat akun Truth Social miliknya, Trump memerintahkan tim perunding untuk memperlambat tempo negosiasi. Bagi Trump, posisi Amerika Serikat di atas angin dan waktu berada di pihak mereka. Trump pun memberi peringatan keras, Iran mutlak tidak boleh memiliki senjata nuklir. Lewat akun Truth Social-nya, Trump menulis negosiasi berjalan dengan tertib dan konstruktif. Dan saya telah menginstruksikan para perwakilan saya untuk tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan, waktu berada di pihak kita. Blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap berlaku penuh dan efektif sampai sebuah kesepakatan resmi dicapai, disertifikasi, dan ditandatangani. Hubungan kita dengan Iran kini menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Namun mereka harus paham betul bahwa mereka tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Padahal sinyal positif sempat ditiupkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang mengklaim adanya kemajuan diplomatik signifikan. Rubio menjanjikan kabar baik terkait pembukaan kembali Selat Hormuz yang kini terblokir dan mencekam. I believe maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the President to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. The ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Related to that is this issue of the Straits. Okay, this is an international waterway. They don't own it. Situasi justru memanas dari Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan militernya sudah bersiap menghadapi segala skenario terburuk, termasuk pecahnya perang total melawan Iran. מאוד נאמנה למקור, והאווירה היא נותנת הרבה השראה. בראשית דבריי היום אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחתו של סרן מעוז ישראל ריקנתי, זיכרונו לברכה. מעוז עזב את הכל. עזב גם את ארוסתו. Pakar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Kisino Bawono, menilai kesepakatan Amerika Serikat dan Iran belum menemui titik temu. Karena ada pihak ketiga yaitu Israel yang masih menginginkan nuklir masuk dalam poin perundingan. Komentari perundingan damai ini secara publik karena ini cukup delicate, ada hubungan personal antara Benjamin Netanyahu dan Trump yang harus dijaga gitu ya. Cuma saya pikir akan ada negosiasi di belakang layar, tekanan dari pihak Israel kepada Amerika Serikat untuk memberikan ruang dan waktu bagi pemerintah Israel untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan di Lebanon. Jadi singkatnya ada progres, tapi kemudian juga akan ada hambatan, terutama kalau saya baca dari Al Jazeera dan Channel News 13 lokal dari Israel sendiri, bahkan akan ada hambatan dari pemerintah Israel. Negosiasi nampaknya masih belum menemukan titik terang. Iran bersikeras menolak memasukkan detail isu nuklir ke dalam nota kesepahaman. Akankah diplomasi Donald Trump berhasil menjinakkan ambisi nuklir Teheran, atau justru sikap keras kepala kedua belah pihak akan memicu ledakan konflik baru? Saudara, Presiden Trump sengaja mengulur waktu negosiasi demi mengunci posisi Amerika Serikat di atas angin dan memastikan Iran bersih dari nuklir. Namun di sisi lain, Teheran jelas menolak keras detail nuklir masuk dalam perjanjian tersebut, saudara. Apakah taktik buying time atau mengulur waktu dari Trump ini akan sukses memaksa Iran tunduk, atau sebaliknya justru kebuntuan yang menjadi bom waktu yang memicu perang baru di Timur Tengah? Kita bahas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur, dan juga Atase Pertahanan Iran 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Selamat petang, Mbak Fauzia, Pak Budi. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Mbak Fauzia dulu nih. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan oleh Menlu AS Rubio bahwa negosiasi ini ada kemajuan ini akan terrealisasi dalam waktu dekat? Karena di sisi lain, Trump sendiri ternyata lebih memilih untuk mengulur waktu negosiasi demi mengunci posisi AS di atas angin dan memastikan Iran ini bersih dari nuklir. Sederhananya, Trump ini sebenarnya maunya apa sih, Mbak?
Iya, jadi memang kita melihat bahwa ada beberapa laporan bahkan Haaretz dan juga media nasional Israel menyebutkan bagaimana beberapa pekan ini Israel itu di-sideline, artinya dipinggirkan begitu dalam konteks negosiasi dan perdamaian yang akan tercapai antara Iran dan Amerika Serikat. Namun tentu saja kita lihat bagaimana beberapa hari terakhir, 2 hari terakhir paling tidak, ada informasi yang menyebutkan bagaimana tekanan yang dilakukan Israel meskipun tidak dapat kembali menekan Presiden Trump, yang dilakukan adalah menekan domestik dari Amerika Serikat sendiri melalui senator-senatornya, Mas Yasir. Beberapa di antaranya bahkan menyebutkan dengan cukup keras, di antaranya Mike Pompeo yang merupakan mantan CIA direktor atau direktur CIA di era Trump yang pertama, menyebutkan bahwa negosiasi yang saat ini sedang dirampungkan oleh Trump dan juga bahkan disebut oleh Rubio saat ini hampir final, ini bukan atau tidak menggambarkan America First begitu. Nah, ini kalimat yang cukup keras begitu. Di antara lain juga senator-senator yang berasal dari Republikan ini seperti seolah menjadi proksi dari Israel untuk menekan secara domestik Presiden Trump. Dan tentu saja kita lihat bagaimana sebelumnya kita lihat bagaimana optimisme yang muncul ini menurun, Mas. Sehingga kita lihat bagaimana ini merupakan tekanan Israel yang tidak hanya melalui Netanyahu, tapi justru menekan lewat domestik, yaitu melalui senator Republikan dan juga beberapa pihak hawkish di Amerika Serikat. Sehingga Anda Mas Yasir. melihat optimisme Iran yang akhirnya sebenarnya sudah, bahasa sederhananya sudah wah nih bentar lagi nih negosiasi akhirnya menurun. Saya ke Pak Budi. Pak Budi melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat yang terbaru ini kan kalau dari Presiden Iran sendiri menyatakan bahwa ya, Iran akan tetap menjaga martabatnya termasuk tidak akan melepas nuklirnya. Jadi secara geopolitik Anda melihat kemarahan yang disampaikan oleh Israel kepada Amerika Serikat ini apakah mampu menekan Trump? Mas, to my perception tidak akan mampu menekan Trump. Yang Mas tanyakan menekan Trump kan? Ya, kenapa? Karena Trump memang saat inilah dia ini mengalami security dilemma. Kenapa? Di satu sisi dia kan memang menganamaskan Israel dalam hari ini kan. Menamakan Israel ini seperti Golan, seperti pemberian Yerusalem, kemudian berapa 6.500 ton kiriman dia, alat peralatannya dia hampir mendekati 90% semuanya dari Amerika, kemudian votingnya dia gunakan 50 voting untuk Israel, memang iya. Tapi kan Trump ini juga melihat bagaimana tekanan dari dalam negeri, berapa publik yang benar-benar sebetulnya tidak menginginkan ada serangan kepada Iran ini militaristically, ini kan nggak sedikit, dan ini kan harus juga dijadikan pertimbangan bagi seorang Trump di bulan November ke depan. Kenapa demikian? Kalau misalnya kita bicara masalah buntunya di mana, ini kan buntunya yang kedua dua poin kan masalah nuklir. Nuklirnya serahkan yang 400. Kemudian kalau ada fasilitasnya satu aja, jangan banyak-banyak. Kemudian bagaimana nanti semua wilayah-wilayah yang ada di Iran yang selama ini memperbesar atau fasilitas nuklir ini juga dilarang sama Amerika, dan apabila semua syarat-syarat itu dipenuhi maka akan dihentikan. Tapi di sini dihentikan serangan ini bukan dihentikan permanen. Ini kan perlu analisa. Dihentikan saja, berhenti, tapi bukan berarti jaminan akan permanen selamanya dihentikan serangan tersebut. Ini kan perlu critical analysis. Apa artinya? Artinya ya akan tetap buntu, Mas. Nah, jadi Israel di sini kenapa tidak mampu mempengaruhi Amerika? Karena Amerika juga ya ini security dilemma, yang satu dia sama Israel tetap harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi dia juga harus tetap melihat Iran ini, karena apa? Karena Iran ini dia membebani Amerika untuk menanggung bagaimana global, keinginan energi global dunia ini. Apabila dia keras sama Iran, semakin energi global ini kan semakin naik turun tidak jelas.
Itu kalau Oke. menurut saya, Mas. Ini yang kalau kita lihat, kalau tadi dari perspektif Anda soal Amerika Serikat dan juga Israel. Kalau bagaimana dengan melihat doktrin militer Iran sendiri yang sekarang tengah berlangsung? Karena kalau kita lihat banyak sekali tidak hanya militer Iran sekarang, namun warga sipil dilibatkan secara terang-terangan mendukung peperangan yang masih tengah berlangsung ini antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, Mas, kalau ini for sure memang yes, ya kan? Ya beginilah memang stereotipnya orang Iran. Bagaimana di saat seperti ini dia menyelenggarakan kawinan massal, di saat seperti ini dia tetap mengechat ping rudal-rudalnya. Apa artinya? Dia biasa aja, Mas, diancam-ancam seperti itu. Itu sudah daily activity menurut dia. Dan ini menurut dia, meskipun di dalam negeri itu ada yang pro, ada yang kontra, tapi yang paling banyak adalah agar Iran tidak usah lagi deal-deal sama Amerika, tidak usah lagi kompromi sama Amerika. Apalagi seorang pimpinan Mustafa Khomeini tidak ada lagi cerita memindah-mindahkan nuklirnya Iran. Di mana apa Amerika mengendaki yang 400 supaya dikirimkan, kemudian kalau ada fasilitas ya satu saja. Ini kan hal yang sangat prinsip dan ini adalah kalau misalnya ini dilakukan oleh Iran, Mas, Iran ini kan banyak lesson learn, Mas. Coba kita lihat bagaimana sih kejadian yang ada di Libya setelah ininya nuklirnya diserahkan 8 tahun kemudian kan dihajar yang ujung-ujungnya adalah rejim change. Meskipun NATO saat itu alasannya ya ini untuk merubah rejim yang ada di Libya dengan di-trigger Arab Spring di mana saat itu dimulai dari Tunisia. Tapi itu any reasons lah, Mas, atau apa alasan-alasan. Tapi for sure bahwa setelah nuklirnya Libya sudah tidak ada, ini diserang beda dengan Oke. apa yang terjadi di Kazakhstan. Jadi secara Beda. strategi militer, Iran sendiri sebenarnya siap ya merespon apapun yang nantinya dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk melakukan perang terbuka. Begitu negosiasi pun oke, serang terbuka pun oke, seperti itu. Tapi kalau dari Ya, Mbak Cempaka betul. sendiri melihatnya bagaimana? Apa yang nantinya konsekuensi yang didapatkan jika Israel ini memang tidak bisa apa ya, kalau bahasa sederhananya Israel ini kan saat ini kan terkesan tidak sabar begitu. Apa yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu, kita akan siap melakukan apapun. Nah, dengan pernyataan Netanyahu seperti ini, langkah yang diambil oleh Amerika Serikat seperti apa? Jika kita sambung dengan apa yang disampaikan Pak Anton tadi, sebenarnya Israel itu tidak mampu untuk mengontrol Amerika Serikat, dalam hal ini Trump. Iya, kalau saya lihat Mas, memang dalam konteks ini ada preseden, tentu saja di tahun 2025, di bulan Juni pada saat perang 12 hari yang yang dilakukan serangan oleh Israel, ini membuktikan sebenarnya Israel tidak memiliki cukup kekuatan udara untuk menyerang secara atau melumpuhkan, dalam konteks ini melumpuhkan kekuatan nuklir yang dimiliki atau pengayaan nuklir, infrastruktur nuklir, bahkan misil yang dimiliki oleh Iran. Nah, ini preseden yang artinya jika Iran dan Amerika Serikat berdamai secara bilateral tanpa melibatkan Israel, tentu ini akan membuat Israel kehilangan sekutu yang memperkuatnya dalam konteks ini. Nah, tadi pertanyaannya, jika memang Israel tadi berhasil menahan Trump misalnya, apa yang akan terjadi? Menurut saya yang akan terjadi adalah peningkatan low intensity konflik atau konflik yang sifatnya intensitas rendah dengan pencapaian perdamaian yang tidak permanen, tidak seperti yang diinginkan oleh Iran, karena Iran menginginkan tentu saja perdamaian yang permanen, sehingga berikutnya baru dibicarakan tentang poin-poin klausul terkait dengan nuklir misalnya, dan juga terkait dengan sanksi dan lain sebagainya, atau bahkan bicara tentang mekanisme Selat Hormuz. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat apa yang akan terjadi, possibility skenario apa yang bisa terjadi ketika Israel berhasil menekan, misalnya tadi saya sampaikan melalui kalangan domestik senator, domestik Republikan yang ada di Amerika Serikat begitu. Yang saya lihat adalah tentu saja Trump akan menahan waktu agar negosiasi atau konsesi yang dimiliki Amerika semakin tinggi, dan bukan berarti hal ini tidak mungkin nantinya jika Iran berubah pikiran. Seperti kita tahu negosiasi yang pertama gagal karena dalam konteks ini Amerika Serikat bersifat maksimalis begitu, dan akhirnya Iran mundur, bahkan tidak mau datang di negosiasi yang kedua begitu. Dan bukan tidak mungkin Iran akan memperpanjang perang ini menjadi perang yang tentu saja semakin atrisi begitu ya, perang yang berlarut dan berlanjut. Dan apakah pertanyaannya waktu yang dimiliki Amerika Serikat siap hingga peran yang diinginkan, yaitu midterm election nantinya gitu.
Oke, jadi secara sederhana bisa dikatakan sebenarnya Israel ini sendiri tidak punya power lagi dalam tanda kutip untuk menekan Amerika Serikat, karena dari posisi Amerika Serikat sendiri juga kepepet nih, karena negosiasi juga harus dilakukan, beban perang yang dialami oleh Amerika Serikat ini juga sudah membengkak. Betul sekali Mas Yasir, karena kita lihat bagaimana strategi yang dilakukan Israel saat ini adalah memanfaatkan lobby yang ada di Amerika Serikat, di domestik Amerika Serikat melalui senator, melalui juga di domestik tadi saya sampaikan salah satu yang tokoh yang cukup terkenal dan cukup sangat penting bagi Trump misalnya Mike Pompeo sudah mengeluarkan statement. Di sisi lain misalnya Ted Cruz yang bahkan menyampaikan statement, Ted Cruz belum pernah mengeluarkan statement terkait perang Iran, tetapi saat ini dia mengeluarkan statement. Dan jangan lupa kita lihat juga salah satu statement dikeluarkan oleh Ketua Senat bagian Komite Intelijen yang mempertanyakan bagaimana poin-poin negosiasi yang saat ini hampir disepakati ini akan menguntungkan bagi Trump sendiri. Makanya kalau kita lihat salah satu tweet atau capaian yang disampaikan, cuitan yang dikeluarkan oleh Trump adalah bahwa ini adalah best ketika dia mengeluarkan deal, ini akan best deal ever begitu ya, karena memang ini menanggapi Senator Tom Cotton yang merupakan ketua dari Senat bagian Komite Intelijen.